Gimana ya, tantangannya itu, karena malam-malam di sekolah, nggak biasa malam-malam di sekolah itu tantangannya menantang, serem gitu. Ya, sahabat muda, sekarang kita kembali lagi. Nah, sekarang ini kita lagi bersama Denia ya. Iya. Oke. Denia sekarang kenalin dulu dong nama lengkapnya sama teman-teman di rumah. Perkenalkan, nama saya Kadek Denia Ariel Sukma, saya dari kelas 12 IPS 2. Oke. Jadi Denia ini panggilannya Denia ya, Iya. cuma Denia aja. Jadi Denia ini kelas IPS ya. IPS jadi kalau IPS kalau dulu kelas 1 2 3 berarti sekarang kelas Kelas 12. kelas 12. Oke, kelas 12. Kalau IPS nih itu apa ininya? Artinya nanti rencananya ini kan karena udah kelas 12 nih, mau dekat gini, mau kemana nih rencananya? Eh, saya pengennya nyari fakultas Mm-mm. hukum di UNUD. Oh, mau jadi hukum. Apa namanya, mau dihukum ya? Ya, memang dari dulunya saya masuk Uh-uh. IPS memang pengen Uh-uh. jadi hukum. Nah, hukum itu nanti rencananya mau jadi apa? Pengacara, hakim, atau di gimana dininya mau ya? Sukanya apa? Mungkin saya di basicnya pengen di notarisnya. Notaris. Oh. Emang ada artinya udah pernah ini tahu sebelumnya tuh notaris gimana atau emang ada keluarga? Ada keluarga yang Hmm. bekerja sebagai Mm-mm. notaris. Tapi emang suka artinya dunia gini. Saya Mm-mm. pengen sekali terjun di dunia hukum. Karena Melihat hukum-hukum di Indonesia yang sangat cie tidak adil. tidak adil. Tidak adil tuh gimana maksudnya? Gimana ya, kayak yang berpangkat Mm-mm. diringankan Mm-mm. hukumannya, yang sedangkan yang masyarakat bawah Mm-mm. eh, dikejamkan gitu. Oh gitu. Jadi ini nih keren nih ya sahabat muda. Jadi Denia ini calon apa namanya penegak hukum lah kayak gitu ya. Terus kalau salin notaris apa nih? Ada opsi lain nggak? Atau kan Kalau memang dihukum nih ya pengen menjadi pengacara atau mau nyari polisi mungkin? oh enggak, Angkatan enggak ya. enggak. Terus Kalau yang lain mungkin kalau di bidang pendidikan saya pengen jadi guru geografi. geografi ya. Suka ini ya traveling ya. Enggak sih, karena menarik aja gitu belajar geografi yang enggak kayak belajarnya sama alam juga, belajar sama teori juga gitu. Enggak Oke gitu. monoton di teori aja. Berarti Denia sekarang kelas 3 gitu. Di PS itu apa yang paling disukai? Pelajaran yang paling sukai itu Karena kan tadi maunya ke apa ya? Ke notaris ya. Ekonomi dong. Oh enggak. enggak. Kalau saya jujur menurut gurunya ya, kalau gurunya have fun yang ngajarinnya saya suka sama pelajarannya. Kalau gurunya udah bikin ngantuk ya enggak bikin tugasnya juga enggak niat gitu. Kalau seandainya kalau dulu kan ada zaman ya dulu bukan dulu ya. Beberapa tahun yang lalu kan kita COVID. Berarti kan Denia sempat apa ya? Daring juga kan. Iya. Itu gimana proses belajarnya? Itu kan tanpa bisa dibilang tanpa guru langsung ya, face to face kayak gitu. Itu kan online gitu. Itu gimana tuh? Itu kalau suasana belajarnya sulit sih karena Udah nggak ketemu guru? ya udah nggak ketemu guru, jadinya nyari jawaban sendiri. Kalau nggak bisa juga ke Google aja gitu. Gurunya juga susah untuk terus pegang HP buat ngasih tahu siswanya gitu. Sulit sih kalau belajar daring itu. Tapi di Google kan lebih gini kan jawaban atau apa tuh kesempatan belajar atau gimana? Karena gimana, tugasnya numpuk-numpuk gitu daring gitu, mendingan offline kayak gini dah. Oh gitu. Bisa ketemu sama teman kayak gitu ya, asiknya kayak gitu ya. Iya. Nanti kalau daring itu udah anggaplah nanti artinya kayak gurunya gitu susah ngajar, susah ketemu, habis itu jawabannya banyak, jadi itu kendalanya ya. Oke. Terus sekarang kelas 3 apa namanya sibuknya apa aja nih artinya di sekolah itu belajar terus atau apa gimana? Kebetulan saya juga masuk organisasi, ada OSIS sama Dewan Ambalan Pramuka. Jadi nggak
monoton saya di sekolah itu belajar. Saya juga ada kegiatan organisasi kayak waktu ini. Pada tanggal 28 September ini saya ada event besar, yaitu HUT sekolah. Oh, yang kemarin ya? Ya, HUT sekolah. Kalau di Dewan Ambalan saya itu sibuknya di hari Jumat biasanya. Di hari Jumat itu ada ekstra pramuka, kita yang ngisi ke adik-adik kelas 10 sama kelas 11-nya. Gitu. Kalau mungkin Senin, saya biasanya di OSIS, saya di Sekbid 8 itu ada menghandle ekstra-ekstra, jadi saya ngurus ekstra itu berjalan. Jadi nggak monoton, saya duduk belajar aja di sekolah. Sekbid itu berarti seksi bidang? Iya, seksi bidang. Seksi bidang apa tadi? Seksi bidang 8. 8 ya? Kesenian. Kesenian. Nah, satu-satu nih ya, kalau biasanya kalau di video-video sebelumnya kan kita kakak wawancarai beberapa anggota OSIS, tapi ini tadi menarik nih, Dewan Ambalan Pramuka ya. Iya. Itu gimana tuh? Apa aja kegiatannya? Bisa nggak? Biasanya kalau waktu ini pernah ada kemah pramuka 3 hari di sekolah. Itu ada nyari tanah jejak. Iya. Nyari tanah jejak. Jejaknya siapa itu? Nyari tanah jejak ke hutan-hutan yang dekat-dekat sekolah ini. Apalagi kalau biasanya sih hari-hari biasa seperti ini nih masih materi. Kalau ke kelas 10 materinya masih awal, morse, kayak semapur, kayak masih awal. Kalau kelas 11-nya itu udah, karena dia udah pernah ikut kemah, jadi udah mendalam gitu, udah mendalam materinya, kayak udah buat simapur, udah mendalam lah materi untuk kelas 11-nya gitu. Berarti kalau pramuka SMA Penegak kan? Penegak? Apa udah ininya? Udah. Bantara. Oh, Bantara ya. Kalau Ambalan itu, kalau pramuka itu kan ada yang Bayangkara, ada yang ini. Berarti kalau ini? Oh, kebetulan saya nggak ikut Saka Bayangkara. Oh, Saka Bayangkara. Sakanya apa? Saka Bayangkara itu di luar organisasi sekolah itu. Oh, kayak gitu. Boleh ya? Sih ada yang sering Saka Bayangkara yang datang ke sekolah buat menawarkan diri menjadi anggota, tapi karena rasanya udah ekstrakurikuler, udah penuh, udah cukup ya. Jadi saya nggak masuk. Berarti pramukanya masih kayak gitu ya. Iya. Berarti pernah ikut jambore nasional atau ini? Oh enggak, saya nggak pernah ikut jambore. Berarti cuma gini ya. Gimana rasanya tuh kemah? Berapa hari biasanya? Kalau di sini di sekolah kemahnya di sekolah? Iya, dari sekolahnya maksimal udah 3 hari. Karena dicampur dengan masih suasana COVID, jadi masih di sekolah. Kalau dulu masih bisa di luar sekolah sebelum sempat COVID. Artinya di luar sekolah? Angkatan sebelumnya pernah. Tapi kalau Denia di sekolah 3 hari ya? Iya, 3 hari. Berarti hanya di sekolah, nggak di hutan? Iya, nggak di hutan-hutan. Gimana rasanya ketika kemah? Apa biasa aja karena di sekolah gitu? Atau memang ada seru, tantangan gitu? Gimana ya, tantangannya itu karena malam-malam di sekolah, nggak biasa malam-malam di sekolah, itu tantangannya menantang, serem gitu kayaknya. Denia ini termasuk anak yang penakut nggak? Atau berani dengan tantangan gitu? Malah dengan seperti itu, oh kita ini nih apa namanya kemah gini, kalau ada apa sih gitu? Kemah udah rame-rame kayak gitu sih nggak terlalu takut ya, karena udah rame-rame gitu. Ada jurit malam nggak? Kebetulan ada waktu ini jurit malamnya, tapi sayangnya nggak ikut karena nggak berani. Berarti Denia juga orang termasuk anak yang penakut juga. Iya. Tapi seru ya, kalau apa namanya pramuka itu ya. Nah terus kita kembali nih tadi di OSIS juga. Kalau di OSIS kan Sekbid 8 bidang kesenian. Berarti Denia ini termasuk anak yang suka ini dong, kesenian. Apa nih yang ditekuni? Nari? Oh, kebetulan gini ya, waktu saya jadi wawancara di OSIS itu minatnya saya di seksi bidang Sekbid 5 gitu. Sekbid 5 itu apa? Tentang fotografi gitu, tentang kamera. Denia suka fotografi? Saya ingin belajar aja sih sebenarnya gitu. Terus wawancara yang kedua lagi, sayangnya nggak didudukin di Sekbid 5, ternyata di Sekbid 8. Kalau basic di kesenian sih saya pernah ikut sangar-sangar tabuh di rumah gitu. Tapi
Tapi kalau nari memang nggak basicnya ke sana. Oh gitu, tapi tabu gini ya. Tabu. Artinya musik atau gini tuh ya, audio itu lebih gini ya. Musik, audio. Terus nanti kalau seandainya apa namanya ada kesempatan gini untuk menekuni fotografi, mau dong? Boleh. Boleh ya. Iya. Selama ini kenapa bisa suka fotografi tadi artinya ini itu emang pernah ada mengidolakan siapa gitu? Enggak sih, memang senangnya foto-foto gitu. Memang bagai kegemaran aja. Kegemaran. Oke. Kalau pandangan Denia sendiri tentang apa namanya seni budaya, karena kebetulan tadi kan Denia di bidang Sekbid 8 ya, kesenian. Pandangan Denia sendiri ya, hubungan antara anak muda, kemudian seni budaya, terutama kita di Bali ini kan sangat gini banget dengan seni budaya Bali itu gimana? Artinya apakah, apalagi zaman milenial sekarang ini kayak gimana? Pandangan saya terhadap budaya yang terutama di Bali ya, pandangannya kayak gitu. mulai pudar budaya kita, digeserkan oleh dance modern seperti K-pop gitu. sekarang. Kayak lebih tertarik anak muda sekarang ini mempelajari dance K-pop daripada mempelajari tarian-tarian Bali. Jadi saya rasa itu di lapangan memang seperti itu juga ya. Kalau di STT juga seperti kan ada rasa juga seperti itu ya kok. Lebih banyak kok rasanya tertariknya dengan ini ya dengan pudar lah budaya kita udah digeserkan sama budaya modern seperti K-pop tersebut. Artinya baiknya kalau menurut Denia nih, pandangan Denia sendiri, baiknya itu gimana sih? Artinya baiknya artinya anak muda nih itu apakah memang harus ada, karena kalau di sekolah kan pasti ada juga beberapa sekolah yang ada ekstra budaya seperti itu. Kalau baiknya itu seperti apa sih? Menurut Denia sendiri. Mengembangkannya kalau untuk di sekolah itu ada pembelajaran khusus di kesenian yang benar-benar Bapak Ibu gurunya mengajarkan, benar-benar menanamkan siswanya itu tentang memperdalam budaya, terutama budaya kita di Bali. Gitu. Kalau untuk di Banjar, mungkin dengan udah Banjar-Banjar di sekitar sini udah mempunyai sanggar di desanya gitu. Ayolah ajak anak-anak muda kita untuk mempelajari budaya-budaya Bali supaya budaya Bali kita tidak tenggelam dihadapkan oleh dance modern. Itu menurut Denia itu pendekatannya kayak gimana nih? Karena sekarang kan kadang-kadang ada beberapa itu, apaan sih kolot atau kayak begitu. Gimana menurut Denia pendekatannya mungkin lebih ke mentor-mentor sebaya gitu ya mungkin ya, atau gimana? Mentor-mentor sebaya kalau mungkin teknik orang tua dengan anak muda itu kan beda ya. Beda gitu. Mungkin mentor-mentor yang lebih sebaya lah yang mengajarkannya. Oke, mantap sekali ya semua ini. Kan apa namanya termasuk Denia ini sibuk lah di keorganisasian, satu pramuka, satu OSIS. Nah sekarang kakak mau tanya nih, apa yang menurut Denia ini manfaatnya artinya ikut di apa namanya di keorganisasian seperti itulah dalam kehidupan sehari-hari atau apa kayak gitu. Merasakan nggak bedanya gitu? Merasakan, terutama di kalangan masyarakat. Saya juga ikut Seketruni di Banjar. STT ya? Ya, STT. Terutama kalau di OSIS itu kan on time waktu. Kalau biasanya kan jam 8 acaranya udah mulai, nggak boleh ngaret gitu kalau di OSIS. Kalau mungkin karena saya udah terlatih seperti itu, ketika ada kumpul-kumpul STT di rumah, saya on time gitu, nggak pernah lambat gitu. Jadi melatih public speaking juga sih sebenarnya. Kalau di OSIS kan harus bisa bicara juga di depan umum, bisa berkomunikasi yang baik sama orang-orang yang lebih tua, yang berpangkat lah gitu. Bisa jadinya menerapkan di masyarakat. Artinya untuk bekal selanjutnya kayak gitu ya. Untuk kemandirian sendiri kalau pramuka itu kan dikenal dengan apa ya, program-program yang membentuk kemandirian gitu. Gimana ke diri Denia sendiri itu ketika? Kalau untuk pramuka kemandirian, kebetulan saya juga
anak rantau yang kos juga Anak deket. rantau. Ya. Aslinya di mana katanya? Asli saya dari Slemandag Barat di perbatasan Tabanan Jembrana. Itu saya juga mandiri. Saya juga anak kos. Tuh, jadi kalau di Pramuka itu dituntut untuk masak sendiri, masak nasi sendiri, saya udah bisa gitu. Dari itu udah belajar. Iya ya, karena kalau yang kakak tahu nih, kakak kan dulu juga sampai penegak ya. Penegak itu yang kalau 3 itu apa sih namanya? Rakit bukan apa ya? Bantara. Lupa ya. Iya, Bantara ya. Bantara ya itu namanya tadi. Itu kan biasanya dapat ini tuh selempang tuh ya. Kan ada keahlian-keahlian itu yang Denia berarti udah dapat dong gitu ya. Memasak gitu sendiri ya. Terhalang COVID lagi gitu, nggak bisa nggak ada gini gitu. ya. Berarti karena gini ya. terhalang COVID waktu ini. Nah, kembali ke tadi mandiri tadi. Berarti sangat pengaruh banget ya, berarti kayak gini. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih yang apa ya? Yang pertanyaan biasa sih yang kakak tanya pada teman-teman yang lain juga. Kalau di rumah, Dinia ngapain aja? Artinya kalau kan kos tadi ya, seandainya kalau di kos ngapain aja? Selain belajar? Karena sekarang sistem sekolahnya udah full day, jadi pulang sekolah belum tentu saya langsung pulang ke kos karena masih ada kegiatan organisasi biasanya sampai sore, sampai kos ya gitu. Full day itu sampai jam berapa? Jam 3. Kalau ada ekstra yang saya harus handle itu sampai jam 5 biasanya. Siswanya pulang jam 5, sayanya pulang jam 6, beres-beres dulu baru gitu. Pulang. Tapi masih bisa ngatur waktu kan artinya gitu. Capek nggak? Kalau dibilang capek, tapi banyak pelajarannya. Tapi itu membuat apa ya, waktu itu benar-benar tidak terbuang kan. Ya. Terus selain itu apa ke kegiatannya? Istirahat? Iya sih, sampai kos ya. Tidur ya. Mandi, makan, belajar, tidur gitu. Sering megang gadget nggak? Kayak HP, sosmed kayak gitu. Main sosmed, saya kalau sosmed yang tren pada saat ini saya punya, tapi kalau untuk main TikTok itu saya nggak punya, tapi untuk nonton-nonton gitu aja. Kalau bikinnya nggak. Nyari-nyari referensi pelajaran kan penting juga sebenarnya ketika gadget itu. Contohnya kalau kita punya Google, kemudian ada aplikasi-aplikasi. Kalau sekarang kan dekat-dekat ujian nih, aplikasi untuk tes-tes seperti itu kan gimana menurut? Kan perlu juga kan ya? Iya perlu, karena kan tesnya tahun 2023 nih berbeda dengan tes yang sebelumnya. Kayak gitu ya. Jadi informasinya saya cari lewat, mungkin kalau di Google karena banyak tulisan gitu aja saya lihat, makanya saya sering cari referensinya di TikTok gitu. Nah terus kembali lagi kegiatan ini. Kalau liburan untuk merefresh ini tuh apa yang biasanya Denia lakukan? Saya pasti sumpah dong kadang-kadang terlalu gini gitu. Kalau liburan biasanya saya rumahnya dekat pantai gitu. Oh iya ya, di mana? Di Soke? Enggak, di Slabi, di dekat perbatasan itu. Saya anak dekat pantai rumahnya. Anak pantai dong. Jadi pagi ke pantai. Kalau memang karena liburan belum tentu full 1 bulan dapat libur kalau anak organisasi gitu. Bisa cuma libur 2 minggu, 2 minggunya lagi ngurus penerimaan siswa baru. Kalau nggak penerimaan siswa baru, ada aja kegiatan organisasi di sekolah yang harus diikuti gitu. Jadi nggak full lah. Tapi ketika libur itu kan ada waktu lah untuk ngobrol atau ketemu sama orang tua. Waktu apa ya? Me time ya sama orang tua kayak gitu ya. Saya sih lebih ke ngomongin tentang kuliah ya sama ibu bapaknya. Artinya ke depan ya. Ke depan gitu. Saya udah bilang rencana mau kuliah di sini gitu. Tapi orang tua mendukung kan? Orang tuanya mendukung. Artinya ada orang tua tuh menginginkan, Denia kamu kesini aja atau gimana kayak gitu? Ada suggest? Ibunya sih pengen sayanya disuruh kerja dulu gitu. Kerja dulu gitu. Kalau bapaknya pengen udah kuliah aja gitu. Masih 2 keputusan yang belum menyatu sih sebenarnya itu sama gitu. Bapaknya. Gitu. Jadi berarti, nah kalau seperti Adinia sebelumnya anak keberapa atau berapa bersaudara? Saya anak kedua dari 2 bersaudara, bungsu.
Kakak sudah Kakak udah kerja. cowok ya? Ya. Nah itu ketika ada dualisme nih, ibunya maunya kerja dulu kan, mungkin maksud ibunya biar ini ya mandiri ya tentu, kemudian bapak pengennya udah kuliah aja, tuh gimana menyikapi itu Denia nih sebagai sebenarnya sih kalau menyikapinya itu karena udah sering nuntut ini gitu sama ibu biar boleh kuliah gitu. Sekarang udah mulai bosan kayak gitu, udah menyikapinya udah lihat ke depannya gimana gitu. Berarti di rumah tuh kalau curhat-curhat nih lebih dekat kemana nih? Kalau kakak sih bisa menebak nih kemana. Tapi kalau Denia gimana nih? Kalau curhat tentang sekolah gitu ke ibu, lebih ke ibu. Kalau masalah tentang pendidikan itu basicnya ke bapak. Pada rata-rata gini ya. Tapi semuanya artinya pada dasarnya mendukung ya, apapun itu. Kalau di rumah kan dengan seperti itu ya biasa, karena anak muda kan pasti ada sering apa ya namanya itu sedikit-sedikit ada bumbu-bumbu ini dengan orang tua itu gimana? Pernah nggak kadang-kadang ngebuat kesel orang tua atau Denia sendiri yang malah kesel sama orang tua gitu? Itu sih biasa ya kalau di saya biasa gitu. Kadang-kadang juga sayangnya nggak nurut sama ibu. Oh gitu. Itu seringan kemana? Ke ibu atau ke bapak? Ke ibu. Lebih ke ibu kalau udah buat kesel gitu, ke ibu lah. Kalau bapaknya agak cuekan dikit arahnya, makanya dia nggak pernah marah gitu, jarang marah gitu. Kalau sama saudara sering ini nggak ketemu kemudian berantem kayak gitu? Karena jarak umur kita itu jauh 9 tahun, jadi kadang-kadang pemikiran saya sama kakak saya itu nggak sefrekuensi itu. Makanya sering debat berdua. Nah, selain di rumah, kalau libur kan ke pantai nih, otomatis kan jadi satu tempat favorit nih. Kalau kumpul sama teman-teman, pernah nggak ini atau sering? Ada bestinya nggak di sekolah? Oh, ada. Ada ya. Kalau sama teman-teman biasanya sih tempat-tempat yang deket-deket sekolah aja gitu, karena teman-temannya nggak semua gini rumahnya deket-deket gitu. Biasanya yang deket-deket paling ACK kayak gitu-gitu tuh, pokoknya istilahnya makan gitu, bisa ngumpul gitu. Sama yang penting bisa ngumpul, janjinya lewat WA aja gitu. Artinya kalau ini nggak sampai malam kan, artinya gini paling udah dikasih batasan. Oke, ini karena keterbatasan waktu nih ya, jadi kakak persingkat lagi pertanyaannya. Kedepannya nih apa namanya harapan Denia untuk Denia sendiri gimana? Harapan saya untuk diri saya sendiri lebih lebih rajin lagi belajarnya, supaya bisa masuk ke univ yang diinginkan, masuk jurusan yang pengen dicari. Pokoknya intinya saya ingin mengejar mimpi saya tersebut. Bagus ya. Oke, terakhir nih Denia, kalau seandainya Denia ingin mengucapkan sesuatu nih sama ibu lah, karena kan sering gini sama ibu nih, apa yang pengen diucapin sama ibu? Untuk ibu saya yang di rumah, terima kasih udah jadi support system. Nggak bisa berkata-kata kalau untuk ibunya. Iya, sayang banget ya semua itu. Oke, sahabat muda, jadi sekian dulu nih karena keterbatasan waktu. Denia ini sibuk banget orangnya. Jadi mungkin lain kali kita akan ketemu Denia di Dewan Ambalan ya, mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi segitu aja untuk obrolan kita kali ini. Kalau ada saran dari teman-teman, silakan komen, silakan share juga video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Salam. Terima kasih Denia. Oke.